Terima kasih masih bersama Sergap pemirsa. Seorang ibu muda yang tengah hamil muda menemui nasib tragis. Korban tewas di tangan suaminya sendiri diduga akibat penganiayaan. Suami diduga emosi lantaran sang istri kerap kali salah memberikan uang kembalian untuk pelanggan di warung mereka. Garis polisi masih terpasang di sebuah warung kelontong di Jalan Kubis 1 Pondok Cabe Ilir, Pamulang, Tangerang Selatan. Warung kelontong sekaligus rumah tinggal ini diduga menjadi lokasi penganiayaan seorang suami terhadap istrinya hingga menyebabkan sang istri tewas. Kasus ini terungkap saat seorang pelanggan warung mendapati pemilik warung Ansari sedang memeluk istrinya Thoyibah. Kondisi Thoyibah diduga telah tak bernyawa dengan luka memar di tubuhnya. Warga sekitar mengakui sang suami memang kerap menganiaya istrinya, diantaranya karena kerap salah memberikan uang kembalian pada pelanggan. Masih yang orang depan tuh sering melihat, kadang dia belanja, beli rokok, dia lihat nggak? Korban juga beberapa kali bercerita tentang kekerasan yang dilakukan suaminya. Namun menurut tetangga, korban Thoyibah terbilang pendiam, sedangkan pelaku dikenal temperamental. Beberapa kali pernah terjadi juga di depan saya gitu ya, memarahi dan lain-lain seperti itu. Memarahinya dalam hal apa, Bang? Salah kembalian sebetulnya, hanya dan salah kembalian dan salah ngasih barang. Maaf ya saya bilang karena mungkin istrinya dari daerah baru, jaga warung, jadi dia nggak ngerti, tapi mungkin anggapannya dia menjadi orang yang perfect, yang sempurna, mungkin itu aja yang diajarin itu langsung bisa. Polisi yang mendapat laporan segera mengamankan pelaku Ansari 40 tahun. Sementara jasad sang istri Thoyibah 29 tahun dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk menjalani otopsi. Kita olah TKP, ternyata di tubuh korban tersebut banyak luka memar, di antara di bagian muka, bagian paha, bagian tangan, dan bagian belakang. Dengan demikian, lanjut korban berdasarkan keterangan saksi-saksi yang di sekitar TKP bahwa korban sering ribut dengan suaminya. Polisi telah memeriksa 4 orang saksi dalam kasus penganiayaan mengakibatkan kematian ini. Penganiayaan diduga tidak hanya dilakukan dengan tangan, juga dengan benda tumpul. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo melaporkan. Pemirsa membela anaknya yang diejek, seorang wanita tewas dianiaya tetangga. Korban tidak terima dan mendatangi rumah pelaku namun justru dianiaya hingga tewas. Jenazah Lisa Hanum divisum di Rumah Sakit Umum Daerah Padang Sidempuan setelah tewas karena dianiaya tetangga. Lisa mengalami luka di bagian kepala akibat pukulan benda keras yang dilakukan tetangganya. Penganiayaan berawal dari aduan anak korban yang diejek oleh pelaku. Tak terima dengan ucapan pelaku, Lisa berupaya menasehati, namun justru berujung pada perselisihan dan penganiayaan. Lisa tewas di lokasi kejadian. Kepada anaknya, apa kau lihat ke anakku? Matamu memang celong. Nah, hal ini sesampainya di rumah, si Lastri melapor kepada mamanya atau korban. Kemudian korban terjadi cekcok, pertengkaran mulut antara pelaku. Ini masing-masing si pelaku di teras rumah, si korban di halaman rumah. Usai melakukan penganiayaan, pelaku yang berpamitan akan menyerahkan diri ke kantor polisi, namun hingga kini belum diketahui keberadaannya dan diburu polisi. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Indra Mulia Siagian, iNews melaporkan. Pemirsa, kasus penembakan dan penganiayaan di depan sebuah musola yang sempat viral terungkap sudah. Kasus ini ternyata dipicu utang narkoba sebesar 30 juta rupiah dari keluarga pelaku pada korban. Para pelaku tidak tahan, keluarganya terus-menerus diteror korban untuk melunasi utang tersebut. Kasus penganiayaan dan penembakan yang menewaskan korban muslim di depan musola Jalan Sultan Agung, Kecamatan Ilir Timur 2, Palembang, tuntas terungkap.
4 pelaku telah diamankan polisi. 3 pelaku ditangkap polisi pekan lalu. Seorang diantaranya, Denny, diduga pelaku utama. Pelaku kesal, korban meneror keluarga bahkan ibunya setelah sang kakak berutang narkoba senilai 30 juta rupiah pada korban. Aku yang ada utang kan. Jadi kakak kamu ini galak ngambek sama korban. Jadi gue itu kan Jadi kamu galak diteror selama ini. ya diteror terus mengancam tamu bos yo kan. Setelah ketiga pelaku tertangkap, seorang pelaku lagi, Arfani 31 tahun, menyerahkan diri ke Subdit Jatan-Ras Polda Sumatera Selatan. Pria yang sehari-hari menjadi sopir angkot ini adalah adik dari pelaku utama Denny Afriyadi. Namun pelaku Arfani mengaku tidak berniat membunuh korban. Pelaku membawa senjata tajam untuk menjaga diri. Jadi memang dari rumah langsung kita cari pas dapat laporan. Tidak gati ni nak nyari tidak gati. Aku tu nyempuri ponaan. Oleh kita ke tempat pada ketujuan itu sama, arahnya sama, ketemulah dia lagi. Istri pelaku Arfani pun tak menyangka suaminya terlibat pembunuhan yang viral tersebut. Memang lama, ibarat kan memang mesum ni anu yang mati tu mesum ni gara-gara dia. Aku suka adik ni ana. Aku terima dia ayat ana. Gara-gara dia laki aku ini. Apa dia tu? Penyelidikan polisi mendapatkan fakta bahwa para pelaku berbagi peran dalam menganiaya korban. Pelaku Denny diduga menembak korban dengan senjata api rakitan, sementara Arfani sempat membacok tangan korban. 2 pelaku lain hanya menunggu di atas sepeda motor. Eksekusi penembakan, yang 2 ini yang mengantar pakai barang bukti sepeda motor yang kita sita juga. Motifnya adalah hutang narkoba. Si korban menagihkan hutangnya. Si tersangka 1 merasa keluarganya diancam dan pernah informasinya disekap oleh korban atau kelompoknya. Polisi telah mengamankan barang bukti senjata tajam celurit dan pistol rakitan. Para pelaku dijerat pasal pidana dengan ancaman kurungan 12 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus melaporkan. Pemirsa, karena tidak memiliki uang, seorang wanita di Depok, Jawa Barat menjaminkan putrinya pada petugas saat terjaring razia masker. Ibu dan anak tidak memakai masker terjaring razia saat menumpang angkutan umum. Pemkot Depok memberlakukan sanksi denda Rp50.000 bagi warga yang abai terhadap protokol kesehatan, termasuk tidak memakai masker. Mohon maaf sebentar aja. Silakan. Petugas Dinas Perhubungan Kota Depok menghentikan satu persatu angkutan umum yang melintas dan memeriksa penumpangnya. Seorang wanita dan putrinya diminta turun dari angkutan umum dan harus menjalani pemeriksaan di pos petugas gabungan razia protokol kesehatan Kota Depok. Wanita yang terjaring razia ini mengaku lupa memakai masker karena terburu-buru pergi ke pasar. Sudah mulai ada razia masker. Siapa yang sudah menggunakan masker dikenakan denda Rp50.000. Masa nggak boleh bawa uang ya? Wanita ini juga tidak membawa identitas diri serta tidak memiliki uang untuk membayar denda sebesar Rp50.000. Ibu rumah tangga ini hanya membawa uang untuk berbelanja sehingga memilih menjaminkan putrinya. Mengambil uang ini ditahan dulu. Ini biar bisa adiknya di sini. Karena ini kan adiknya juga nggak pakai masker dua-duanya, tapi dia si ibunya ngambil KTP sekarang kita catat sama. Wanita yang terjaring razia meninggalkan putrinya di pos petugas gabungan protokol kesehatan dan pulang untuk meminta uang pada keluarganya. Ya karena memang udah untuk disiplin di masyarakat. Jadi untuk menggali disiplin itu kan mereka jadi harus lebih sadar gitu, Pak. Karena dengan itu kita menjadi lebih tertib kembali. Terus ibu-ibu ini diminta pulang atau gimana untuk ambil uang denda atau gimana? Rencananya mau ngambil uang. Oh gitu. Ya. Tapi untuk anaknya gimana? Dititipkan dulu? Anaknya dititipkan karena itu kan telepon nggak bisa. Sementara itu juga nggak ada yang disita KTP, SIM nggak ada, barang buktinya. Jadi anak dititipkan ini dia ngambil uang, tapi dijaga kok baik-baik.
razia dan pemberlakuan denda di Kota Depok agar warga disiplin mematuhi aturan protokol kesehatan mencegah penularan virus corona. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan.